Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Coba bayangkan, sebentar kalian sedang berada di kantor, lalu ada yang minta tolong mencetak dokumen penting untuk rapat yang dimulai 10 menit lagi. Tapi ternyata printer error, atau kalian diminta membuat laporan, tapi bingung saat menggunakan aplikasi spreadsheet. Nah, di momen inilah keterampilan menggunakan peralatan kantor dan aplikasi perkantoran benar-benar diuji. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengidentifikasi peralatan kantor, bagaimana menggunakannya, prosedur pemeliharaannya, sampai pemanfaatan aplikasi perangkat lunak dan keras untuk pekerjaan kantor. Di akhir video, saya juga akan berbagi tips rahasia supaya peralatan kantor tetap awet dan pekerjaan jadi lebih efisien. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis. Ya, mari kita mulai dengan jenis-jenis peralatan kantor. Secara umum, ada 2 kategori, tradisional dan modern. Peralatan tradisional contohnya mesin tik, stapler, perforator, map, ordner filling cabinet, mesin penghancur kertas, serta alat tulis. Sedangkan peralatan modern antara lain komputer, laptop, printer, mesin fotokopi, scanner, proyektor, dan telepon kantor. Semua peralatan ini punya fungsi yang saling mendukung agar pekerjaan kantor berjalan lancar. Sekarang, bagaimana cara menggunakan peralatan kantor dengan benar? Kuncinya ada 3. Pertama, pahami fungsi dasar. Misalnya, printer untuk mencetak, scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital. Kedua, ikuti petunjuk penggunaan. Jangan asal menekan tombol tanpa membaca instruksi. Ketiga, gunakan sesuai kapasitas. Contohnya, jangan memaksa mesin fotokopi mencetak ratusan lembar sekaligus tanpa jeda istirahat. Lanjut ke prosedur pemeliharaan peralatan kantor. Ingat, peralatan kantor itu seperti manusia. Kalau dirawat baik, akan awet. Kalau diabaikan, cepat rusak. Prosedurnya sederhana. Bersihkan secara rutin. Misalnya, debu di printer atau keyboard. Gunakan sesuai kapasitas. Jangan dipaksa overload. Lakukan pengecekan berkala. Misalnya ganti tinta atau cartridge sebelum benar-benar habis. Simpan di tempat yang aman, jauh dari panas atau kelembapan. Sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya. Aplikasi perangkat lunak dan keras. Untuk perkantoran, perangkat keras atau hardware adalah alat fisik, seperti komputer laptop, printer, scanner, dan proyektor. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah aplikasi yang digunakan di perangkat keras. Contohnya, Microsoft Word untuk mengetik, Excel untuk mengolah data, PowerPoint untuk presentasi, atau aplikasi berbasis cloud seperti Google Workspace. Bayangkan kalau hardware dan software ini tidak digunakan dengan baik. Komputer bisa lemot, data bisa hilang, atau dokumen jadi berantakan. Jadi, pemahaman dasar ini penting banget. Sekarang kita bahas prosedur mencetak dokumen. Jangan dianggap sepele, karena seringkali terjadi kesalahan kecil yang merugikan. Langkahnya sederhana. Pastikan file sudah benar. Periksa isi, tata letak, dan format. Sambungkan komputer ke printer dengan benar. Atur ukuran kertas, margin, dan jumlah salinan sesuai kebutuhan. Lakukan print preview sebelum mencetak. Untuk memastikan hasil sesuai, baru tekan tombol print. Dengan langkah ini, kita bisa menghindari pemborosan kertas dan tinta, sekaligus menjaga kualitas dokumen. Sekarang, mari kita simpulkan. Peralatan kantor terdiri dari tradisional dan modern. Cara penggunaannya harus sesuai fungsi dan aturan. Pemeliharaan wajib dilakukan agar alat tetap awet. Perangkat keras dan lunak bekerja sama mendukung pekerjaan kantor. Dan mencetak dokumen harus mengikuti prosedur agar hasilnya rapi dan tidak boros. Nah, tips rahasia yang saya janjikan tadi adalah gunakan peralatan kantor dengan prinsip 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Prinsip sederhana ini sangat efektif untuk menjaga alat tetap berfungsi optimal
sekaligus membuat pekerjaan lebih efisien. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan like kalau video ini bermanfaat. Tulis di komentar peralatan kantor apa yang paling sering kalian gunakan, dan subscribe supaya tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.